Ya, jadi kondisinya terkait dengan mekanisme tadi beberapa sudah disinggung oleh Pak Kapus, kemudian oleh Mas Haris, kemudian Pak Manik. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan teknisnya dari segi mekanisme aplikasinya. Nah, terkait dengan apa dari segi alur dan verifikasi dari virtual ponsel tersebut, itu kondisinya ada 3 entitas yang terkait. Yang pertama itu adalah satuan pendidikan, kemudian dari Pusdatin itu sebagai data warehousing-nya, kemudian ada dari provider. Nah, terkait dengan alurnya di sini posisinya ada 12 alur mekanisme verbal ini, mulai dari perbaikan nomor ponsel yang dilakukan oleh satuan pendidikan melalui operator sekolah. Nah, di sini perbaikannya tadi sudah disinggung oleh Pak Manik. Jadi mekanisme perbaikan Mas Haris, mekanisme perbaikannya ada 2. Yang pertama itu via mekanisme dapodik sampai dengan nanti tanggal 11 September. Kemudian setelah itu perbaikan dari data ponsel tersebut itu melalui mekanisme yang ada di verbal ponsel ini. Nah, kalau kita lihat dari segi mekanisme alur datanya, itu dari satuan pendidikan, itu ada mekanisme perbaikan. Nah, di sini ketika sudah dilakukan perbaikan, itu nanti ada proses validasi nomor ponsel di Pusdatin melalui mekanisme verbalnya. Jadi proses validasi ini sifatnya adalah mendeteksi nomor-nomor tersebut itu kondisinya prefix tidak dengan 5 provider yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Haris sebelumnya. Nah, di sini kondisinya nanti akan kelihatan mana nomor yang kondisinya tidak tercatat providernya, itu nanti bisa dilakukan perbaikan langsung via dapodik sebelum tanggal 11, kemudian ataupun via mekanisme verbal setelah tanggal 11. Nah, di sini ketika sudah ada mekanisme proses validasi nomor ponsel, ada mekanisme ketika data-data tersebut itu sudah valid, kemudian sudah masuk ke dalam kategori provider-provider, itu kondisinya nanti akan data tersebut akan dikirimkan ke provider untuk dilakukan pengecekan. Nah, pada saat melakukan pengecekan, provider nanti akan menginformasikan atau mengembalikan data balikannya. Itu ada 3 output. Yang pertama itu adalah nomor tersebut aktif, kemudian nomor tersebut itu tidak aktif, itu yang poin 2, atau invalid kondisinya, atau yang ketiga itu adalah pasca bayar. Nah, ketika sudah ada input balikan tersebut, kondisinya nanti akan dikembalikan lagi ke Pusdatin dari segi datanya. Nah, di sini posisinya nanti akan ditampilkan baik itu di dalam dashboard. Di situ informasinya ada data yang terkondisinya itu masuk ke dalam kategori aktif, kemudian pasca bayar, prabayar atau pasca bayar, atau dalam masa tenggang, atau yang tadi kita sebutkan itu adalah tidak aktif ataupun invalid. Semua mekanismenya ada di sini. Nah, informasi tersebut itu nanti baik dari dinas, kemudian ataupun dari operator sekolah itu bisa melihat. Nah, khusus dari dinas itu kondisinya itu adalah lebih banyak ke mekanisme quality control datanya. Jadi quality control data terkait dengan apa yang sudah dilakukan verifikasi validasi oleh satuan pendidikan. Nah, ketika kondisinya data tersebut itu valid, dalam hal ini ada 2 kondisi, yaitu aktif dan masuk ke dalam kategori pasca bayar, itu nanti akan kondisinya di sini dari operator sekolah itu bisa melakukan yang namanya cetak SPTJM. Nah, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Manik. Nah, kondisi datanya itu adalah yang menambahkan yang sudah disampaikan Pak Manik, bahwa untuk mekanisme verifikasi validasi ponsel peserta didik ini, ataupun nanti ada PTK juga, atau khususnya di bagian guru, itu kondisinya adalah menyangkut terkait dengan keunikan data. Kembali lagi bahwa keunikan data ini diambil dari kondisinya input data dapodik per semester 2021 ini kondisinya. Kemudian data tersebut itu harus unik terkait dengan NISN-nya. Nah, kondisinya ketika data-data tersebut itu sudah masuk, itu kondisinya baik itu dari segi peserta didik ataupun guru. Nah, khusus juga terkait dengan guru, itu yang diambil itu adalah guru yang berada di dalam submin kanal, atau kalau di dalam bahasa dapodiknya itu adalah PTK Induk. Nah, data-data tersebut ketika sudah masuk ke dalam mekanisme validasi, kemudian sudah unik, maka bisa dilakukan cetak SPTJM. Nah, dari hasil SPTJM yang sudah ada nanti bisa ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian bermaterai, kemudian ketika sudah diupload, data tersebut itu nanti akan masuk ke dalam mekanisme yang ada di Pusdatin. Nah, hasil dari uploadan SPTJM tersebut, data-data yang masuk ke dalam rangkuman SPTJM tersebut, itu nanti akan dikirimkan ke dalam provider untuk dilakukan injeksi kuota. Nah, kondisinya di sini nanti ada proses mekanisme informasi dari hasil injeksi. Jadi kalau berhasil nanti otomatis akan diinfokan berhasil.
Kalau tidak berhasil, maka kondisinya nanti akan diinfokan tidak berhasil. Jadi untuk informasi terkait dengan injeksi itu ada dua, berhasil atau tidak berhasil. Nah, ini adalah alurnya. Jadi kalau boleh kami sampaikan ulang, itu bahwa satuan pendidikan melakukan verifikasi, kemudian dari Pusdatin menyiapkan terkait dengan datanya, provider melakukan pengecekan nomor tersebut aktif atau tidak aktif, dibalikan lagi ke Pusdatin, kemudian kalau nomor tersebut itu tidak aktif atau invalid, dilakukan perbaikan oleh satuan pendidikan, setelah itu kembali lagi siklusnya sampai dengan nanti bisa melakukan cetak SPDJM dan injeksi kuota. Ini adalah alurnya dari segi mekanisme verifikasi validasi. Nah, terkait dengan hak akses. Jadi di sini untuk hak akses yang bisa masuk ke dalam mekanisme verbal ponsel ini ada dua. Yang pertama itu adalah admin Dapodik bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun Provinsi. Kemudian yang kedua itu adalah operator sekolah. Nah, khusus untuk admin Dapodik yang ada di Dinas Kabupaten Kota ataupun Provinsi, sifatnya adalah sebagai quality control data terkait apa yang sudah ada, yang sudah dilakukan verifikasi oleh operator sekolah. Nah, untuk lamanya sama mungkin dari Bapak Ibu sekalian pengelola data pendidikan baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi ataupun sekolah itu sudah tahu ada sdm.data.kemdikbud.id itu terkait dengan mekanisme registrasi ataupun pengelolaan akun untuk masuk ke mekanisme verbal. Nah, di dalam informasi sudah kita split, dalam artian di sini sudah kita pisah. Jadi ada informasi yang tanpa login atau bisa sifatnya itu publik ataupun nanti yang posisinya itu harus menggunakan login. Nah, kita di sini bahas terlebih dahulu terkait dengan informasi yang bisa diakses secara umum atau publik. Nah, di dalam informasi itu ada sebenarnya ada dua informasi utama. Yang pertama itu adalah di bagian dashboard. Yang pertama itu di bagian dashboard, yang kedua itu di bagian data. Nah, untuk di bagian dashboard sendiri itu di sini kita bisa melihat bahwa dari segi data sudah dipecah menjadi tiga entitas. Yang pertama itu dari segi satuan pendidikan, kemudian yang kedua itu dari segi pendidik atau guru. Dalam artian di sini adalah guru yang terkait dengan Satminkal atau posisinya itu adalah PTK Induk kalau bahasa Dapodiknya. Kemudian ada peserta didik. Nah, kalau kita lihat di bagian atas itu di dalam satuan pendidikan ini adalah total populasi data dari satuan pendidikan. Kemudian di sini adalah kondisinya itu berapa sekolah yang sudah melakukan SPTJM atau dalam hal ini sudah mengupload SPTJM. Kemudian residu ini adalah berapa sekolah yang belum melakukan upload SPTJM. Nah, kalau di bagian bawah itu terkait dengan pendidik, di sini ada total pendidik yang aktif dengan periode pendataan Dapodik itu 2020 semester 1. Kemudian di sini itu yang nomor ponselnya sudah sesuai formatnya sudah ada. Di sini informasi terakhir itu di atas 90% terkait dengan pendidik. Kemudian yang residunya itu adalah nomor tersebut itu tidak sesuai format. Artinya ketika dicari berdasarkan prefix dari provider atau nomor-nomor biasanya kan prefixnya itu 081 dan sebagainya. Itu kondisinya ini ketemu masih ada sekitar 9% residu yang perlu diperbaiki. Artinya ini perlu diperbaiki kalau kondisinya sebelum tanggal 11 berarti bisa diperbaiki lewat mekanisme Dapodik ataupun bisa berjalan paralel kalau posisinya bisa diperbaiki juga di mekanisme verbal. Nah, kemudian ini adalah jumlah kondisi guru yang sudah masuk ke dalam rekapitulasi SPTJM. Nah, ini sudah ada informasinya. Kemudian di bagian 3 itu terkait dengan pendidik aktif dengan nomor ponsel sesuai format. Ini sudah ada informasinya. Di sini ada posisinya, ada tadi sudah disampaikan sama Pak Aris sebelumnya, yaitu ada 5 provider. Yang pertama itu adalah Telkomsel berapa persen, kemudian Indosat berapa persen, XL berapa persen, Tri berapa persen, kemudian sampai dengan Smartfren. Nah, khusus untuk net posisinya, informasinya untuk saat ini belum bisa bergabung. Nah, di sini pendidik aktif dengan residu verbal provider. Nah, ini yang kondisinya nanti perlu dipastikan oleh rekan-rekan baik dari dinas ataupun dari satuan pendidikan itu adalah memantau terkait dengan residu verbal provider ini. Residu verbal provider ini yang tadi kita sampaikan bahwa ada data yang tidak valid, kemudian ada data yang kondisinya itu tidak sesuai format. Nah, itu yang harus diperbaiki, data-data tersebut yang harus diperbaiki terkait dengan pengisian nomor ponselnya. Nah, kemudian
di bagian peserta didik sama persis informasinya dengan bagian pendidik. Di sini itu ada informasi terkait dengan jumlah total peserta didik yang sudah masuk. Kemudian yang di sini yang dihitung itu adalah yang unik dan tunggal ya, terkait dengan NISN-nya. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Manik sebelumnya bahwasanya ada peserta didik yang belum memiliki NISN, itu kondisinya belum bisa terhitung ke sini. Kemudian ada peserta didik yang kondisinya NISN-nya ganda juga belum bisa terhitung ke sini. Nah, khusus informasi menyambung yang sudah disampaikan sama Pak Manik sebelumnya, bahwa setiap hari ada dari segi Pusdatin ada mekanisme penerbitan NISN, dan itu dilakukan setiap pagi hari berdasarkan dengan aliran data Dapodik. Nah, informasi yang kembali lagi ke dashboard, informasi terkait dengan peserta didik di sini ada berapa persen yang sudah sesuai format, kemudian yang belum sesuai format ada berapa, kemudian residunya ini yang nanti perlu kita perhatikan bersama terkait dengan residu ini untuk mekanisme perbaikannya. Nah, ini dari segi laman yang bisa diakses secara publik terkait dengan dashboard. Nah, ada informasi lain selain dashboard, yaitu adalah informasi terkait dengan data. Di sini lebih banyak berbicara terkait dengan rekapitulasi data. Nah, di dalam rekapitulasi data ini sudah kita pisah menjadi 5 informasi. Yang pertama itu terkait dengan data sekolahnya, kemudian terkait dengan data peserta didik, kemudian terkait dengan provider ponsel, kemudian di sini itu ada residu provider, itu posisinya tadi yang data-data invalid, kemudian ada kepemilikan nomor ponsel. Nah, kepemilikan nomor ponsel ini sesuai dengan mekanisme yang sudah ada di Verval, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Manik, baik itu milik sendiri, orang tua, dan sebagainya. Nah, ini kita berbicara terkait dengan sekolah. Jadi di dalam sekolah ini posisinya kita bisa melihat rekapitulasi terkait dengan total per masing-masing wilayah, baik itu level nasional, kemudian level provinsi, kemudian level kabupaten, sampai dengan level terendah itu posisinya itu kecamatan. Nah, di sini bisa kelihatan berapa sekolah yang sudah melakukan controllingnya, sudah berapa sekolah yang kondisinya sudah melakukan upload SPTJM, kemudian yang berapa kondisinya yang verifikator kelengkapan terkait dengan SPTJM. Di sini lebih banyak ke residunya, jadi berapa sekolah yang belum melakukan upload SPTJM atau belum membuat SPTJM. Nah, kemudian untuk mekanisme peserta didik di sini itu kondisinya bisa kelihatan berapa kondisinya yang sudah masuk ke dalam klasifikasi masing-masing provider tadi. Dalam hal ini itu ada di tab ponsel, di kolom ponsel, kemudian ada berapa yang kondisinya perlu dipastikan lagi terkait dengan inputannya, itu ada di bagian residunya. Nah, kemudian untuk yang di bagian provider ponselnya itu kondisinya di sini bisa kelihatan bahwa berapa yang masuk ke dalam mekanisme provider Telkomsel, Indosat per masing-masing provider tadi, kelima provider tadi, ini bisa kelihatan sampai dengan level kecamatan. Nah, kemudian yang paling utama tadi menyambung yang ada di dalam dashboard. Sebenarnya informasi yang ada di data ini adalah lebih banyak juga hampir mirip dengan apa yang ada di dashboard, tetapi lebih fokus ke dalam tabelisasi atau rekapitulasi. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa nanti dari masing-masing wilayah itu bagian mana saja yang kondisinya itu bermasalah. Dalam hal ini nomor tersebut itu dalam kategori tidak aktif, atau nomor tersebut itu kondisinya itu saat ini sedang masa tenggang dan sebagainya, itu sudah ada di dalam informasi di sini sesuai dengan data balikan dari rekan-rekan dari provider. Nah, kemudian di bagian terakhir, di bagian rekapitulasi data itu ada kepemilikan nomor ponsel. Nah, kepemilikan ini juga kondisinya itu nanti ada 2 data. Yang pertama itu terkait dengan data peserta didik, yang kedua itu terkait dengan guru. Nah, di dalam klasifikasi ini sudah akan terklasifikasi bahwa nomor tersebut itu milik siapa. Apakah kalau misalnya kita berbicara peserta didik, apakah milik siswa yang bersangkutan ataupun orang tua, kakak atau adik, paman atau bibi, kakek atau nenek, ataupun wali murid. Ini untuk mendeteksi terkait dengan apakah memungkinkannya posisinya dari segi kepemilikan nomor ponsel tadi. Nah, ini dari segi apa yang bisa diakses secara publik. Nah, mungkin ini yang ditunggu oleh rekan-rekan operator yang ikut hadir di sini posisinya. Kalau kita lihat di sini
kembali lagi bahwa mekanisme verifikasi validasi itu tidak lepas dari jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini, semua akun atau semua posisinya operator sekolah ataupun dari dinas itu kondisinya harus tercatat terlebih dahulu di jaringan pengelola data pendidikan supaya bisa masuk ke dalam mekanisme verifikasi validasi yang ada di dalam Pusdatin. Dalam hal ini ada Verbal PD, kemudian salah satunya itu adalah verbal ponsel. Nah, kalau kita lihat di sini itu nanti untuk registrasi. Jadi kalau memang ada rekan-rekan dari operator sekolah itu belum tercatat di jaringan pengelola data pendidikan ini, bisa langsung melakukan registrasi terkait dengan operator sekolah. Nah, nanti ada pengisian, ada formulirnya. Nah, di sini nanti ada surat penugasannya. Penugasan ini bisa dari kepala sekolah, kemudian diupload, kemudian dari sini tinggal registrasi. Nah, estimasi terkait dengan keaktifan akun ini itu di 1 hari. Jadi posisinya di dalam 1 hari nanti bisa dicoba untuk login ke mekanisme verifikasi validasi yang ada. Nah, ini dari segi SDM. Nah, kita kembali lagi ke mekanisme yang ada di dalam verifikasi validasi verbal ponsel ini. Jadi di sini kondisinya kalau untuk login ada di bagian atas, jadi tinggal klik login saja. Kalau yang penting catatannya adalah data tersebut atau akun tersebut sudah tercatat di dalam jaringan pengelola data pendidikan. Nah, kemudian, ini jadi di dalam menu aplikasinya untuk rekan-rekan dari operator sekolah itu ada 2 menu utama. Yang pertama itu terkait dengan mekanisme yang ada di pengajuan, itu yang kedua itu terkait dengan yang ada di dalam SPT JM. Nah, kondisinya itu dari segi pengajuan itu nanti bisa dalam hal ini itu sebenarnya lebih banyak ke mekanisme perbaikan atau verifikasi data. Nah, di sini ada 4 poin utama itu kondisinya terkait dengan nomor ponsel dari peserta didik tersebut, kemudian dari segi identifikasi dari provider. Jadi kondisinya nanti otomatis di sini ketika nomor-nomor tersebut itu sesuai dengan prefix yang disediakan oleh provider, otomatis secara sistem langsung terisi. Jadi contoh seperti ini 0815 itu adalah miliknya Indosat dan sebagainya, otomatis langsung terisi di sini. Kemudian yang di bagian 3 itu adalah yang belum diisikan, nomor ponsel yang belum diisikan. Nah, mungkin nanti mohon bisa dikejar oleh rekan-rekan dari operator sekolah mungkin via Dapodik, karena kondisinya nanti akan ditutup setelah tanggal 11 mekanisme verifikasi mekanisme updatingnya di dalam Dapodik. Nah, nanti selanjutnya ada di mekanisme verifikasi validasi verbal ponsel ini. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kondisinya ada di bagian menu, di bagian 4, itu adalah fitur untuk melakukan perbaikan data. Nah, dalam hal ini nanti akan kita coba lihat terkait dengan fiturnya. Nah, di sini ketika dari segi record tersebut itu nanti dipilih, nanti akan kelihatan profil dari data peserta didik tersebut. Nah, di sini kondisinya itu ada 2 pilihan atau 2 isian yang perlu diisikan oleh rekan-rekan operator sekolah, yaitu terkait dengan nomor ponselnya dari peserta didik tersebut ataupun dari guru di sekolah tersebut, itu kondisinya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kepemilikannya. Nah, di sini nanti ada perbedaan memang dari segi kepemilikan, dari segi baik siswa ataupun guru. Nah, nanti lebih banyak dari segi referensi kepemilikannya nanti akan bisa dilihat oleh rekan-rekan operator sekolah ketika melakukan perbaikan dari data siswa ataupun melakukan perbaikan data dari guru. Nah, di sini ketika penginputan nomor ponsel tersebut itu nanti otomatis keterisian dari provider tersebut itu kalau memang sudah sesuai prefixnya akan muncul. Nah, ini mekanismenya. Jadi nanti kalau kita lihat posisinya nanti bisa dilakukan perbaikan. Nah, ketika sudah diisi validasi nomor ponsel dan providernya itu sudah terisi, kemudian kepemilikannya itu juga kondisinya sudah dipilih, tinggal lakukan mekanisme simpan. Nah, itu kondisinya nanti akan tersimpan. Nah, ketika sudah dilakukan perbaikan, nanti akan menjadi antrian untuk dikirimkan ke provider terkait dengan validasinya. Nah, untuk mekanisme pengiriman datanya dari Pusdatin ke teman-teman provider itu diestimasi 1 jam sekali. Jadi setiap ada perubahan data selama 1 jam sekali tersebut nanti akan dikirimkan terkait dengan validasinya ke provider masing-masing sesuai dengan provider ataupun nomor ponsel yang sudah di-entrikan oleh rekan-rekan operator sekolah. Nah, kemudian di sini untuk residu provider
Nah, tadi informasi residu provider ini adalah data pengembalian dari rekan-rekan provider. Dalam hal ini adalah data-data yang dianggap kondisinya itu invalid ataupun tidak aktif ataupun ke dalam masa tenggang. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam residu provider ini. Nah, harapan kami posisinya ketika rekan-rekan operator sekolah tersebut ada datanya terkait dengan residu provider ini, bisa dilakukan perbaikan data, sehingga nanti bisa dilakukan pengecekan ulang terkait dengan nomor-nomor tersebut ke provider masing-masing. Nah, ini dari segi residu provider. Nah, ketika kondisinya data yang sudah ada itu sudah lengkap, kemudian baik itu dari peserta didik, kemudian dari gurunya juga sudah dianggap valid ataupun optimal. Nah, di sini kondisinya step berikutnya itu adalah terkait dengan SPTJM. Nah, dalam hal ini itu ada rekapitulasi yang menginformasikan di sini tabel daftar peserta didik, kemudian daftar gurunya. Nah, di sini daftar peserta didik yang sudah dianggap valid terkait dengan provider, kemudian di sini daftar gurunya juga yang dianggap valid. Yang tadi dianggap valid itu adalah pertama itu kondisinya nomor tersebut aktif, kemudian yang kedua itu nomor tersebut itu masuk ke kategori pasca bayar, dan yang ketiga available terkait dengan penginjekan kuota. Nah, ini maka otomatis nanti akan muncul di dalam list daftar peserta didik ataupun daftar guru. Nah, kondisinya ketika kondisinya dalam artian di sini rekan-rekan dari sekolah sudah memastikan bahwa data peserta didik kemudian data gurunya itu sudah sesuai semua, maka di bagian bawah ini ada tombol terkait dengan buat SPTJM. Nah, ketika tombol tersebut itu diklik, itu nanti otomatis keseluruhan data, baik itu peserta didik ataupun guru, itu kerangkum dalam satu format SPTJM. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi, ketika sudah dilakukan buat SPTJM, maka otomatis yang tadi di dalam tab belum tersebut akan pindah ke dalam tab sudah. Dalam arti ini sudah di SPTJM kan. Nah, di sini sudah ada nomor-nomor SPTJM-nya, kemudian di sini ini nomornya, jadi kondisinya contoh seperti ini. Ada 90 record kondisinya, dari 100 record data, itu kondisinya 90 record valid. Nah, dari operator sekolah ataupun dari sekolah bisa kondisinya membuat 90 tersebut itu di dalam satu SPTJM. Nah, sisanya yang 10 itu sambil melakukan mekanisme verbal, itu kondisinya itu diperbaiki dan sebagainya. Nah, ketika kondisinya itu sudah posisinya itu sudah diperbaiki kemudian dianggap valid oleh provider, maka otomatis kondisinya itu bisa dibuatkan SPTJM berikutnya. Dalam hal ini kondisinya makanya di sini contoh dari 100 record, 90 record untuk SPTJM pertama, kemudian misalnya nih yang valid ternyata dari 10 tadi ternyata ada 8 yang valid. Nah, itu posisinya yang 8 itu juga bisa di SPTJM kan yang kedua di dalam satu periode yang sama. Dalam hal ini karena tidak ada pembatasan terkait dengan SPTJM di dalam periode ini. Nah, kondisinya nanti ketika data tersebut itu posisinya yang 2 record tadi sudah valid, maka bisa dibuatkan SPTJM yang ketiga. Jadi di dalam satu periode pengiriman kuota itu kondisinya itu ada 3 kali SPTJM, dan itu memungkinkan. Itu untuk apa? Untuk mengeliminir terkait dengan penumpukan untuk injeksi kuotanya. Jadi kalau bisa dibuatkan terlebih dahulu, nanti biar masing-masing bertahap untuk terkait dengan pengiriman dari segi kuotanya. Nah, ini dari segi SPTJM, jadi kalau misalnya SPTJM tersebut berhasil dibuat, otomatis nanti akan muncul di sini. Kalau kondisinya nomornya itu kondisinya itu dibuat di 2 SPTJM yang berbeda, maka otomatis nomornya juga akan berbeda juga. Nah, kemudian yang di bagian terakhir ini terkait dengan mekanisme file dari SPTJM tersebut. Nah, setiap SPTJM yang terbuat itu nanti otomatis akan tergenerate satu file terkait dengan SPTJM yang nantinya perlu dicetak, kemudian dibubui materai 6.000, kemudian perlu ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, dalam hal ini masing-masing SPTJM tersebut itu sudah ada jumlah siswanya berapa, kemudian jumlah gurunya berapa yang masuk ke dalam satu SPTJM tadi. Nah, file ini dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian dibubui materai, kemudian kondisinya diupload melalui mekanisme yang ada di sini juga. Nah, di sini kalau kita lihat
Nah, mekanisme uploadnya di bagian tombol upload yang di bawah ini. Nah, ketika sudah klik tombol, nanti akan otomatis muncul laman. Jadi nomor SPTJM-nya berapa, kemudian jumlah siswanya berapa, jumlah gurunya berapa, kemudian ini untuk memastikan terkait dengan filenya. Jadi nanti posisinya mohon dipastikan bahwa nomor yang SPTJM yang akan diupload itu nomornya itu sesuai dengan mekanisme yang ada di sini. Nah, di sini jumlah siswanya berapa, jumlah gurunya berapa, tinggal pilih browse, kemudian unggah SPTJM. Nah, ketika posisinya sudah berhasil unggah SPTJM, nah nanti otomatis akan muncul di bagian bawah ini tanggal uploadnya kapan. Gitu otomatis nanti akan kelihatan. Jadi nanti akan kelihatan tanggal terkait dengan tanggal uploadnya. Nah, kalau misalnya nih kondisinya itu SPTJM tersebut itu dibuat 3 kali dalam satu periode, dalam artian dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan itu dibuat 3 kali, maka di sini rekan-rekan dari sekolah itu juga diwajibkan untuk melakukan 3 kali upload terkait dengan SPTJM yang ada. Nah, mungkin itu informasi dari kami terkait dengan aliran data secara aliran data, kemudian aliran terkait dengan mekanisme verifikasinya dari segi mekanisme verbal ponsel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.